Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi Abdullah dari kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 8 melalui sebuah tayangan video animasi. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas sebagai nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi bab 1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan Pasal 37. Menurut Muhammad Nu'man Sumantri tahun 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya materi bab 2, identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dari orang lain. Istilah nasional merujuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena, yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut karena dapat mempersatukan bangsa atau negara. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, materi bab 3, negara dan konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Pengertian konstitusi ini menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu, juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Konstitusi memiliki fungsi bagi keberadaan suatu negara, antara lain, yang pertama fungsi penentu serta pembatas kekuasaan warga negara. Yang kedua fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit, hanya di bidang politik, ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Selanjutnya materi bab 4, hubungan negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu. Memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Warga negara adalah bentuk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara tersebut. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dalam kehidupan bernegara, warga negara memiliki 4 peranan yang meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Yang pertama, peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif. Merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif. Merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, peran negatif. Merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Selanjutnya materi bab 5, demokrasi Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Serikat 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti Permesta, APRA, dan lain-lain. Yang kelima, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Presiden menganggap bahwa ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1999, mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1950 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, demokrasi Pancasila 1966 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila antara lain yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, penegakan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Yang ketiga, pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketujuh, hak asasi manusia dijamin. Yang kedelapan, kebebasan pers. Dan yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif sebagai berikut. Yang pertama,
tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. Yang keempat, warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. Yang kelima, tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat. Dan yang keenam, menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif. Selanjutnya, materi bab 6, negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep Rechtsstaat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-9 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi merupakan satu kesatuan sistem sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Perwujudan hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum material. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia, sebab salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya. Yang selanjutnya, materi bab 7, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Jika dilihat secara konseptual, wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia. Wawasan nasional ini berarti keseluruhan wilayah Indonesia tak hanya terdiri dari daratan dan lautan saja, namun juga udara di atasnya. Semua itu dipandang sebagai ruang hidup yang utuh dan satu. Wawasan Nusantara ini dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Konsepsi wawasan Nusantara dihasilkan dari pandangan masyarakat Indonesia pada konstelasi lingkungan di tempat tinggalnya. Bisa disimpulkan, wawasan Nusantara adalah penerapan dari teori geopolitik bangsa ini. Geopolitik asalnya dari dua kata, yaitu kata geo dan politik. Jika dilihat dari asal katanya, tentunya kita sudah tahu jika geopolitik tidak lepas dari pembahasan terkait hal geografi dan politik. Geo itu artinya bumi atau planet. Geografi tidak jauh membahas soal tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di muka bumi. Ini menurut Preston E. James. Pengertian di atas menegaskan bahwa geografi berkaitan dengan kaitannya antara manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kata geo dalam geopolitik disandingkan dengan politik yang memiliki arti kekuatan. Kekuatan di sini bukan sembarang kekuatan karena sudah didasarkan pada sejumlah pertimbangan dasar untuk menentukan sebuah kebijaksanaan nasional dan untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, yang demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan KPK-nya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dan yang terakhir yaitu materi bab 8, ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketaguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, atau hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Fungsi ketahanan nasional. Dalam jurnal Pembudidayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI tahun 2006, karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni yang pertama, daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, pengaruh dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur.